Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Deo Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu manakala kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya dengan tuntunan kuasa sorga saja, pelajaran ini dapat kami terangkan dengan baik dan dapat dimengerti dengan jelas, sehingga kami boleh mengambil pelajaran-pelajaran rohani yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam rangka membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini, yang judul besarnya adalah Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-7 dengan judul Perjanjian di Sinai. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 31, Hosea 11 ayat 1, Wahyu 5 ayat 9, Ulangan 29 ayat 10 sampai 13, Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Roma 6 ayat 1 dan 2, Wahyu 14 ayat 2, dan Roma 10 ayatnya yang ketiga. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada-Ku. Semua pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran sepanjang triwulan ini berbicara mengenai janji dan perjanjian. Kali ini dalam pelajaran yang ke-7 ini, kita akan membahas khusus bagaimana perjanjian yang terjadi di Sinai. Sebuah kesempatan istimewa bagi bangsa Israel untuk memperoleh kelepasan sebenarnya dari perbudakan dan penindasan yang telah mereka alami selama berabad-abad. Dan satu pertunjukan kasih karunia Allah yang ajaib mampu untuk melepaskan mereka juga. Maka hal yang sama juga terjadi bagi saudara dan saya. Dengan satu kasih karunia Allah dapat menjadi sebuah pembebasan untuk kita semua daripada dosa kita. Gambaran yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan Israel, kita akan lihat di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Dalam cara bagaimana kemudian kitab Keluaran yang kemudian memuat cerita tentang bagaimana perjanjian di Sinai sama dengan keselamatan pribadi kita sebagai manusia yang hidup di zaman akhir ini. Dan kita juga akan melihat lewat pelajaran ini apa peranan daripada hukum Taurat dalam perjanjian di Sinai. Disebutkan bahwa di atas sayap Raja Wali, sebagai satu bangsa, Israel telah tenggelam dalam kekafiran orang Mesir dalam waktu yang sangat lama. Berabad-abad yang keras, satu pengalaman telah meredupkan pengetahuan mereka tentang Allah yang benar, tentang kehendak Allah, tentang kebaikan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah dapat memenangkan kembali mereka. Sebagai sebuah permulaan, Dia kemudian mempertunjukkan kemurnian kasih-Nya kepada orang Israel. Dia melakukan yang namanya tindakan pembebasan yang penuh dengan kuasa dari sorga. Dia membujuk bangsa ini untuk memberikan tanggapan terhadap proposal perjanjian yang Dia sampaikan kepada mereka. Pertama-tama, Allah mengingatkan bangsa itu terhadap tindakan kasih karunia untuk mereka di Sinai. Ini adalah gambaran-gambaran yang menandakan bahwa Allah sangat mengetahui keadaan bangsa Israel yang tidak berdaya.
baik itu sebuah gambaran sebagaimana burung Raja Wali dan orang tua yang menjaga anaknya. Kita merasakan kepedulian Allah untuk kehidupan kita, kebaikan Allah, kelemah lembutan Allah, bagaimana Allah melindungi kita, Allah mendorong, mendukung kita, bagaikan kepak Raja Wali. Roh Nubuat Ellen G. White menyampaikan kepada kita bagaimana kebaikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebuah komentar yang ditulis oleh George Knight dalam buku Theology of Narration disebutkan di sana burung Raja Wali dikenal karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap anaknya. Ini menggambarkan juga bagaimana kesetiaan Allah kepada manusia. Bagaikan burung yang kemudian melindungi anak-anaknya di balik kepak sayapnya. Dan ini merupakan sebuah contoh keselamatan. Di dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan penyelamatan Nuh dan keluarga dari air bah merupakan dua peristiwa penyelamatan dunia yang utama dari tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab Musa. Keduanya memberikan pandangan-pandangan terhadap ilmu keselamatan, lebih khusus tentang peristiwa di dalam kitab Keluaran yang memberikan sebuah pemahaman kepada kita bagaimana Tuhan menebus bangsa ini. Bagaimana contoh keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada umat manusia. Dan kemudian perjanjian di Sinai menyampaikan kepada kita sebuah dasar atau fokus bagaimana perjanjian itu diadakan. Di dalam kitab Keluaran, menarik perhatian pembaca bahwa ada 3 peristiwa besar di sana, sama seperti 3 gunung. Peristiwa Keluaran itu sendiri menyangkut penetapan perjanjian dan membangun tabernakel, bait suci yang berdiri di kaki gunung. Penetapan perjanjian ini dicatat di dalam Keluaran 19-24. Dan adalah Gunung Everest dari 3 peristiwa, sebuah garis besar singkat dari Keluaran 19-24 menunjukkan urutan dan hubungan peristiwa-peristiwa itu. Jika kita memiliki waktu, kita akan membaca beberapa ayat yang didaftarkan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, dan kita akan lihat, kita akan berfokus pada urutan-urutannya. Yang pertama, Keluaran 19 ayat 1 dan 2, orang Israel tiba dan berkemah di Sinai setelah dilepaskan oleh Tuhan. Yang kedua, Keluaran 19 ayat 3-6, proposal perjanjian Tuhan untuk Israel. Yang ketiga, Keluaran 19 ayat 7 dan 8, tanggapan Israel dengan menerima perjanjian itu. Yang keempat, Keluaran 19 ayat 9-25, persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal. Yang kelima, Keluaran 20 ayat 1-17, pengumuman 10 perintah. Yang keenam, Keluaran 20 ayat 18-21, Musa sebagai perantara perjanjian. Yang ketujuh, Keluaran 20 ayat 22, Keluaran 23 ayat 22, yang berisi tentang prinsip-prinsip perjanjian yang telah diucapkan. Dan yang terakhir, yang ke-8, Keluaran 24 ayat 1-18, pengesahan perjanjian itu. Perjanjian ini memainkan peranan yang penting dalam rencana keselamatan. Rencana keselamatan bangsa Israel dan juga rencana keselamatan kita. Allah dan Israel sangat dekat. Di dalam Keluaran 19 ayat 5-6, jadi sekarang
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengusulkan perjanjian dengan orang Israel. Meskipun dalam satu pengertian bahwa Tuhan telah memanggil mereka, panggilan itu bukanlah secara otomatis diberikan kepada mereka tanpa pilihan. Mereka harus bekerja sama, bahkan kelepasan mereka dari Mesir melibatkan kerjasama dari mereka. Inilah yang dinamakan bagaimana respon daripada manusia. Ellen White dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 70 menuliskan seperti ini. Kita tidak mendapat keselamatan oleh penurutan, karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, yang diterima oleh karena percaya. Ketika kita percaya kepada pemberian Allah yang cuma-cuma ini, maka kita menerima anugerah keselamatan itu. Janji-janji Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat 8, pada penglihatan yang Tuhan berikan kepada Musa, kemudian menuliskan di sana bagaimana Tuhan memiliki janji-janji yang terbaik kepada umatnya, bangsa Israel. Perjanjian yang dibentuk Allah dengan orang Israel di Sinai adalah perjanjian kasih karunia. Itu adalah kuncinya, itulah kesimpulannya. Setelah diberikan bukti yang berlimpah tentang kasih karunia dan pemeliharaannya oleh satu kelepasan yang luar biasa dari perbudakan di Mesir, Allah mengundang bangsa itu ke dalam satu perjanjian dengan Dia, dengan mempertahankan dan mengusulkan kebebasan mereka. Meskipun bangsa Israel membalas dengan tegas, mereka kekurangan iman sejati yang didorong oleh kasih. Sejarah akhir Israel menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka gagal mengerti sifat sesungguhnya perjanjian itu dan merusaknya dengan satu sistem keselamatan oleh perbudakan. Kita tidak perlu mengikuti kegagalan orang Israel dan mengabaikan kasih karunia ajaib yang telah ditawarkan kepada orang-orang berdosa. Perjanjian di Sinai menjadi satu berkat untuk kita, bagaimana itu telah digenapi dengan kebebasan dari perbudakan untuk orang Israel. Demikian pula bagi kita, perjanjian yang sama secara rohani menolong kita untuk memahami bagaimana Tuhan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, yang judulnya adalah perjanjian di Sinai. Semoga menolong kita untuk memahami lebih jelas dalam pemahaman pelajaran ini, dan kita boleh mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.